Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Sofin. Kali ini kita bicara singkat tentang bagaimana mengatasi permasalahan. Ini suatu hal yang lain. Nah, kita tahu bahwa semua manusia itu pasti punya masalah masing-masing. Jadi setiap manusia pasti pernah diuji. Lalu kemudian kehidupannya itu selalu ada masalah silih datang dan pergi dalam kehidupannya, baik itu masalah-masalah dunia maupun masalah-masalah akhirat. Jadi baik itu masalah keluarga atau pekerjaan atau masalah dalam perjodohan, hutang, keturunan, dan lain-lain. Dan termasuk dalam memperoleh keturunan. Ini seringkali pasangan-pasangan stres dan sebagainya untuk menghadapi masalah-masalah ini. Tapi apapun masalah-masalahnya, bahwa setiap manusia itu selalu diuji. Nah, ujian ini memang selalu didapatkan, dan bagaimana cara kita mengatasi itu yang paling penting. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya disampaikan bahwa tidaklah manusia itu diuji di luar kemampuannya. Jadi pasti diuji, tapi yakinlah tidak mungkin di luar kemampuannya. Insya Allah seperti itu. Jadi sesuai dengan makna dalam surat Al-Baqarah tersebut, maka Islam itu adalah agama yang memberikan kemudahan. Begitu juga ujian-ujian yang diberikan itu untuk penganutnya itu tidak akan menyulitkan. Pasti tidak akan menyulitkan karena itu sudah janji dalam Al-Quran. Nah, jadi jangan bersedih. Sesungguhnya solusi itu sangat dekat. Lah, apa solusi itu yang sangat dekat itu? Ya, jadi sesungguhnya jarak antara masalahmu dan jalan keluarnya itu sebenarnya sangat dekat, yaitu ada dalam sujudmu, dalam doamu. Jadi kalau kita melihat bahwa Allah itu mengetahui kemampuan seorang hambanya dan tidak mungkin menuntut melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, maka Allah tidak akan menuntut untuk melakukan sesuatu yang tidak disanggupi oleh manusia. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka akan memperoleh ganjaran yang baik. Dan bila dia berbuat keburukan, maka Allah akan memberikan balasan yang buruk. Nah, ayat tersebut juga menjadi pengingat ya bahwa umat muslim yang sedang terpuruk itu memiliki dan yang memiliki beban hidup yang banyak, itu kita harus menyikapi yaitu dengan cara bagaimana. Jadi seorang yang beriman itu harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan dalam hal ini adalah harus bertawakal, berserah diri kepada Allah. Semua itu adalah dilakukan karena hanya jalan satu-satunya adalah dengan menyerahkan segala masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada poin satu, tawakal di sana. Tapi sebelumnya harus dilakukan juga cara, yaitu untuk berusaha mengatasinya dengan usaha sesuai kemampuan. Jadi usahanya sesuai kemampuan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa Allah tidak akan menguji di luar kemampuan manusia. Jadi pastilah orang itu akan bisa mengatasinya dengan cara sesuai dengan kemampuannya. Manusia merupakan tempat salah dan harus selalu memohon pengampunan atau istighfar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kepada hambanya bahwa setiap ada kesulitan akan selalu datang kemudahan.
Janji Allah Subhanahu wa taala tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insyirah yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi kita harus beristighfar. Nah, usahakan beristighfar ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari, baik pagi, siang, malam, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Jangan pernah berhenti beristighfar, sahabat sehat sekalian. Sempatkan, perbanyak istighfar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka dia akan memberikan nikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi memang rezeki dan sebagainya, semua masalah-masalah itu akan diselesaikan oleh Allah sampai batas waktu ditentukan. Nah, kapan waktu yang ditentukan itu nanti kita akan ketemu di belakang. Dan dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat nanti. Ya, jadi ini ada 2 poin. Memohon ampun, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu satu kesatuan. Habis istighfar kita bertaubat. Dalam surat Nuh ayat 10-12 ini banyak menjelaskan tentang keutamaan istighfar untuk jawaban segala permasalahan manusia, apapun masalahnya. Jadi istighfar itu dahsyat, sahabat sekalian. Jadi ini yang diajarkan oleh Islam ya untuk beristighfar untuk mengatasi semua masalah. Dalam surat Tolak ayat 2 dan 3 yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini, sahabat sehat sekalian, Allah akan mencukupkan kalau kita bertawakal. Sungguh Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar, saudara sahabat sekalian. Jadi jangan bersedih, istighfarlah, perbanyak istighfar. Karena istighfar ini sangat penting dan ada sambungan dari istighfar. Tidak hanya beristighfar, tapi wa atubu ilaih. Tidaklah seorang hamba akan mati sebelum sampai genap rezekinya. Batas waktu yang ditentukan adalah ini. Jadi kalau rezekinya sudah genap, maka seseorang hamba itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai batas waktu yang mana? Ya sampai ajal. Ajalah yang merupakan batas waktu daripada kenikmatan atau rezeki tadi yang diberikan oleh Allah yang disampaikan di belakang tadi. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai genap rezekinya yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Jadi sahabat sehat sekalian, ada beberapa poin tadi yang disampaikan di depan, yaitu beristighfarlah, beristighfarlah, kemudian bertaubatlah, dan bertawakallah. Insya Allah Allah akan menyelesaikan masalah-masalahmu dan akan mencukupkan apa-apa yang menjadi kebutuhan manusia. Bacalah istighfar, sahabat sekalian.
Masya Allah, istighfar ini sangat dahsyat dampak dan manfaatnya untuk kita. Dengan istighfar hati menjadi tenang. Ini dengan istighfar hati menjadi tenang. Dan kalau hati menjadi tenang, maka kita akan mengerjakan sesuatu itu pun juga dengan nyaman dan insya Allah akan baik. Tapi kuncinya harus yakin dengan menghadirkan hati dalam berzikir ini. Jadi tidak hanya menyebut astagfirullah, 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 tapi hayati dalam hati, hadirkan bahwa Allah yang kita minta untuk pengampunannya atas apapun kesalahan-kesalahan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadikanlah Allah hanya sebaik-baik penolong dan pelindung. Hanya Allah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan sebagai pelindung dari kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya dalam segala permasalahan kehidupan kita, ingat selalu satu, perbanyak istighfar dan bertaubat. Yang kedua, berdoalah kepada Allah. Jadikanlah hanya Allah sebagai satu-satunya serta sebaik-baik penolong dan pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terakhir, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakallah. Jadi ada 3 poin, yaitu perbanyaklah istighfar dan bertaubat, berdoalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, serahkan semua masalah sama Allah, kemudian bertawakallah. Karena itu sahabat sekalian, sahabat sehat sekalian, mari kita kerjakan dalam keseharian kita. Satu, beristighfar sebanyak-banyaknya sepanjang waktu, kapanpun, dimanapun, baik sambil kerja maupun olahraga, bisa jadi sambil sepedaan, beristighfar, sambil jalan-jalan, beristighfar, sambil dengerin murotal, beristighfar, dan sebagainya. Banyak hal, sambil bekerja, operasi, sambil beristighfar, dan sebagainya. Lalu kemudian sebelum tidur, biasakan kita mencoba air wudhu, ya, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, dan bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan segala urusan dan adukan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang yakin dan bertawakallah. Terakhir, bertawakallah. Saya sering menyampaikan ini kepada pasien yang ingin memperoleh keturunan karena kebanyakan mereka juga stres. Saya sering menyampaikan perbanyak istighfar. Masya Allah, istighfar yang dahsyat. Lalu kemudian sebelum tidur, adukan semua masalahnya kepada Allah dengan keyakinan dan mintalah doa kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sisanya bertawakallah, serahkan semua pada Allah, karena semua itu yang menyelesaikan hanya Allah. Dan janji Allah tadi sudah jelas, kalau kita beristighfar, perbanyak istighfar dan bertawakal, maka Allah akan menyelesaikan segala urusan kita. Semua urusan, apapun urusan itu. Apakah itu masalah utang piutang, jodoh, keturunan, dan sebagainya. Insya Allah itu akan diselesaikan oleh Allah. Tapi juga jangan lupa di tengah-tengahnya ada ikhtiar, yaitu berusaha tadi dengan semaksimal yang dimampu oleh manusia. Insya Allah kalau ini dilakukan, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dalam segala urusan-urusannya. Demikian apa yang mungkin bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila ada yang benar, semua dari Allah. Bila ada yang salah, mungkin memang dari saya sendiri yang silap. Semoga semua
bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan pada Allah segala urusan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.